Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, big bank, dan beberapa yang di-request bank-bank kecil. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, ke-8 BTPS, ke-9 BNGA, ke-10 NISP, dan terakhir Maya. Langsung saja kesan pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 5.950 terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat asing masih terus net buy ya, baru hari kemarin net sell tapi belum dibuka yang hari ini. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI lagi sideways, belum kemana-mana nih ya. Seperti analisa saya sebelumnya, kalaupun naik terbatas paling 6.200, itu pun kalau mampu. Setelah dia naik ya, itu kemungkinan peaknya, setelah itu peluangnya sih turun ya. Karena biasanya ya ISG itu di Maret itu koreksi. Seperti ini gambarannya. Jadi kalaupun naik sedikit lagi ya terbatas. Paling 2%, 3%. Habis itu siap-siap. Koreksinya tuh bisa cukup dalam. Atau 5.500. Kita lihat aja nanti ya. Harga sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek. Tapi kalau Bapak Ibu simpan untuk mungkin panen akhir tahun. Cicil-cicil dulu. Ya boleh aja. Nggak ada salah cicil. Tapi kalau mau lebih oke, average-nya ya tunggu BBNI koreksi dalam. Ada nggak dia koreksi? Pasti ada. Kalau nggak di bulan Maret ini mungkin April. Atau di minggu depan ya. Kita lihat aja nanti. Kemungkinan sih Maret lah koreksi yang cukup dalam. Nah itu kesempatan Bapak Ibu beli. Mungkin ya kalau dikasih 5.500 tuh ideal. Bagus tuh harganya. 5.500 atau sekalian di bawahnya 5.200an. Itu area menarik untuk disimpan sampai akhir tahun. Apalagi nanti ada cut rate. Ya, pemotongan suku bunga. Makin oke lagi kan. Seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup di harga 7.100. Terkoreksi 2,06%. Cukup dalam ya koreksinya 2% ya. Kemana nih arahnya? Ke bawah ya. Patah trennya nih. Udah ngesing bawah. Mungkin bisa rebound besok. Bisa rebound. Tapi disclaimer ya. Mungkin di 7.000an nih bisa rebound. Tapi rebound terbatas. Ini sudah saya buat ya, resistennya tuh di sekitaran 7.400 ya. Ditarik ke atas aja dulu. Nih, nah nih. Ini resisten, supportnya pakai 7.000. Nah, ini ya, 6.980. Nah, ini. Kemungkinan besar, kalaupun rebound, bisa misalnya besok koreksi, Senin rebound ya konsolidasi di atas ini, dan ini akan menjadi peaknya sebelum koreksi dalam. Kemungkinan besar. Kemana koreksinya? Kemungkinan loh ya. Ya 6.000, 5.800. Kemungkinan di area ini juga. Maksimal koreksinya sih 6.000 menurut saya untuk BMRI. Itu kalaupun koreksi. Jadi 15% turun terlalu dalam juga sih kalau turun ke situ. Tapi ya kalau ke situ Bapak Ibu dapat harga murah lamsam aja. Tapi disclaimer ya. Menarik kalau dapat di bawah. Tapi mungkin gak dikasih sampai situ ya. Mungkin dia 6.800 atau 6.400 itu aja koreksinya nanti. Kita lihat ya ke depannya. Tunggu aja kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek. Ya coba ambil di 7.000, 7.100. Kalau dia naik 2% sampai 5% ya bungkus. Gitu aja, tektokin aja. Jangan berharap dulu naik tinggi. Jangan berharap dulu all time high lagi. Saat ini ya lebih condong arahnya bisa lebih banyak tuh turun. Belum ada swing low yang cukup dalam. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalau dilihat dari template weekly-nya, karena besok hari terakhir minggu ini koreksinya belum kecil. Ya mungkin kalaupun koreksi lagi besok nggak masalah lah ya. Senin minggu depan bisa rebound dulu. Sebelum mungkin ya di awal Maret atau pertengahan Maret koreksinya ya. Kemungkinan besar. Seperti itu aja untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 6.250. Langsung saja katanya BBRI juga setelah kemarin dia all time high lagi. Hari ini dah kepantok ya. Kalau menurut saya sih ini udah rawan kena guyur. Naiknya terbatas, maksimal kalaupun naik mungkin 2%-an, tapi turunannya bisa 4%, 5%. Jadi risk reward nggak ideal. Bapak Ibu maksa beli sekarang mending jangan. Kalau saya mau beli buat mungkin ya strateginya. Ini kan banyak strategi bisa. Saya mau beli tapi nanti saya average down. Dengan catatan kalau dia rebound saya mau TP. Nah silahkan seperti itu ya. Memang beli harga nanggung, tapi kalau dia rebound Bapak Ibu mau TP, kalaupun misalnya gagal naik dan Bapak Ibu mau average down ya boleh juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau nyicil aja nggak berharap profit dalam waktu dekat, saya mau nyicil tapi simpan sampai akhir tahun. Tunggu di bawah aja. Tunggu dia ada koreksi cukup dalam. Baru Bapak Ibu beli. Mungkin di 5.700, 5.500 itu. Mending Bapak Ibu simpan dulu uangnya di RDN. Kalau memang ada setiap bulan atau setiap ada rezeki masuk RDN, masukin RDN aja dulu. Tunggu dia koreksi cukup dalam. Baru Bapak Ibu lamsam atau cicil di bawah. Ya gitu aja. Jangan beli sekarang kalau untuk tren jangka menengah setengah tahun atau sampai akhir tahun.
tunggu koreksi aja. Kalau Bapak Ibu yang tadi seperti saya strateginya mau cari profit dikit, kalau nggak sesuai plan saya average down di bawah nanti, ya silahkan aja beli. Tapi kurang maksimal lah. Ya kalau profit, kalau dia turun, waduh rugi waktu nunggunya ya. Tapi ya terserah Bapak Ibu lah. Banyak strategi. Kalau untuk swing trade bisa nggak sekarang? Kurang oke juga. Jauh harga stop lossnya ya memang bisa naik, tapi resikonya lebih besar. Ya para swing trader ya nggak mau. Kalau risknya lebih besar dari reward, seperti itu aja untuk BBRI. Kalau saya lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.875, terkoreksi 1%. Langsung saja ke teknik untuk BBCA. Udah nih, siap-siap nih. Siap-siap turunnya lebih condong ya, kalaupun naik terbatas. Jadi jangan sama kalau Bapak Ibu mau Big Bang itu tunggu koreksi, mending simpan uangnya di RDN, biarin aja di RDN. Jangan gatal tangannya mau beli Big Bang saat ini karena naiknya terbatas, turunnya lebih panjang, lebih dalam. Jadi wait and see. Ada nggak koreksi? Kalau nggak ada koreksi dia naik terus, ya nggak mungkin. Ya misalnya naik terus, nanti tunggu dia koreksi yang cukup dalam baru enter daripada sekarang gitu ya. Ini juga belum ada dia membentuk swing low. Ini V-shape banget, tajam naiknya nih. Jarang-jarang seperti ini nih. Nah ini naik kan habis itu koreksi dalam. Itu pokoknya hati-hati, ini puncak 10.000 tuh harga tertinggi all time high-nya. Kemungkinan besar ya itu area dan siap-siap koreksi. Dia sideways tapi naiknya terbatas. Kayaknya susah untuk naik lebih tinggi. Itu ya. Untuk BBCA lebih ke skip aja dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.485, menguat 0,63%. BBTN memang bagus ya. Saya juga ketinggalan nih BBTN. Nggak perhatikan, malah banyak saham lain yang saya perhatikan. Tapi ya sama aja sih ngasih profit. Nah dia mantul juga benar ya. Dari 1.350 langsung berapa persen? 8% dia naik. Ya kalau Bapak Ibu udah beli, selamat profit. Ya karena kalau nggak salah analisa saya ya kalau dia jebol 1350-nya ke bawah kan, sideways-nya di bawah dan ternyata rebound. Yaitu gunanya teknikal. Kita bisa antisipasi, bisa membuat plan, tapi ya memang harga tanggung sekarang. Jadi kondisi sekarang dia sudah sampai 1.500 ya. Ya anggap aja sudah sampai nih. Untuk naik lebih tinggi kita lihat aja ya. Nggak berani memastikan juga, saya pasti koreksi, bisa aja digas lagi masih sedikit. Ya untuk BBTN, tapi kalau ditanya boleh beli, janganlah, masa beli sekarang. Kenapa nggak beli saat di bawah ini? Risknya kecil. Kalaupun mau average down di 1.200. Kalaupun turun average down lagi di 1.200. Tadi 1.280 terus 1.200. Sudah diamin. Harga sekarang Bapak Ibu tuh panjang average down misalnya 1.400. Turun average down. Kan banyak kali average down yang 4 kali ya, tergantung. Kalau mau ya silahkan. Ya, seperti itu aja untuk BBTN. BBTN sudah sampai 1.500, lumayan juga 20% ya dikasih. Nih, kalau Bapak Ibu beli dari 1.200 nih. 24% nih dari 2 bulan yang lalu. Ya, lumayan lah. Ya, seperti itu. Kalau sabar menunggu, ya boleh. Cuma ya di bawah naik turun. Tapi beruntungnya, ya BBTN ini bagus. Ya, tapi mungkin di sini nih kena Bapak Ibu ya. Kemungkinan sih kena stop loss. Kena auto stop loss profit. Karena offset banget dia turun. Kalau ini kan masih follow the trend, nyaman nih ngekornya. Tapi kalau dia sudah merah dalam kayak gini nih, pasti keganggu psikologisnya. Bener naik nggak, turun nggak? Biasanya dia jebol 1.280 pasti TP itu. Atau yang TP dari atas nih, candle merah TP buyback di sini, mungkin bisa cut loss di sini kan? Atau dia habis itu buyback lagi, kita nggak tahu. Yang pastinya pasti ada yang cut loss di sini karena dia jebol. Tutupannya di berapa tuh? 1255 itu dalam. Dari 1.300 1255 itu dalam. Area memang kena stop loss. Kalau beli pasti support ini. Seperti itu ya. BBTN kalau menurut saya naik terbatas, malah lebih berpeluang bisa koreksi dulu untuk BBTN. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang bagus. Tapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ada resisten yang cukup kuat tuh di sekitaran 1.400 nih. Kita lihat mampu nggak bertahan untuk BBTN seminggu atau 2 minggu ke depan. Seperti itu aja untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.940, menguat 1,37%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya BDMN diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, BDMN bagus juga ya. Wah, swing low benar di 2.850 ya. Wah, lumayan nih kalau Bapak Ibu ada beli ya. Saya nggak perhatikan. 2,5% lumayan lah ya. Ke 3.000 ada peluang sih. Apalagi volume meningkat nih. Apalagi dia membentuk higher. Udah. Kalau nggak besok, minggu depan 3.000. Itu arah BDMN. Supportnya mana? Supportnya EMA 200 2.850. Itu aja analisanya untuk BDMN. Kalau dilihat dari
Besok tuh bisa sampai 3.000, kita lihat ya, sampai nggak 3.000 untuk BDMN. Seperti itu aja untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.590, terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Arto. Ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto lagi bercoba bertahan, tapi kondisi seperti ini agak rawan. Ya, kalau besok nggak bisa rebound agak rawan. Kalau dia di bawah 2.600, menurut saya bisa peluang ke 2.400, 2.200. Ya ini. Jadi kalau besok koreksi jebol 2.550, sangat mungkin 2.200 dulu untuk Arto. Ya, 2.300, 2.200 tuh. Wait and see dulu. Sabar aja dulu untuk Arto. Karena ini double topnya atau area sideways-nya ini, arah turunnya tuh masih cukup dalam tuh. Tuh ya, 2.200-an. Jadi lebih ke wait and see. Memang doji. Ya lihat besok lah. Kalau tembus 2.600 ya cukup oke. Seperti itu aja untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.375, terkoreksi 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net, sell. Kalau di broker semuanya BTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk BTPS. Waduh, gawat ya. Yang perkiraan dia rebound seperti ini gagal. Kalau di bawah 1.400, apalagi besok koreksi 1.200 dulu untuk BTPS. Kalau menurut saya tunggu di 1.200 saja. Kalau besok nggak mampu tembus 1.400, arahnya ke 1.200. Uji supportnya lagi. Lanjutan. Ya. Seperti ini arahnya. Pokoknya hati-hati besok gagal atau malah koreksi besok ya udah ke bawah 1.200 sampai 1.250 untuk BTPS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup menguat 0,96% ke harga 2.100. Kalau dilihat data transaksi asing net, sell. Kalau dilihat broker summernya BNGA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA di pucuk juga ya. Agak rawan nih, memang volume meningkat. Cuman hati-hati, rawan guyuran. Itu aja. Memang bisa naik 2.200 kalau sesuai polanya nih. Nih ya, 2.200 arahnya nih kalau ditarik Fibonacci retracement. Tapi apakah itu menjadi peaknya setelah itu koreksi? Nah itu ya, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Yakin nggak beli di harga tertingginya nih sekarang? Menurut saya ya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu mau beli ya. Gua aja koreksi, dikasih nanti kesempatan koreksi saat. Nah nanti untuk BNGA lebih sekarang wait and see, follow the trend yang punya barang atau pasang trailing stop. Jangan sampai hilang profit. Gitu aja untuk BNGA. Untuk beli sekarang lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1.365, menguat 2,24%. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker semaringnya NISP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP oke nih. Tapi takutnya sih sudah area profit taking ya. Saya juga mau jual nih NISP. Kalau besok koreksi mungkin saya jual tuh. Melihat kondisi juga besok. Karena saya beli itu harga mepet 1.000 berapa saya beli tuh. Nih 1.280, 1.270 ini nih. Saya beli harga pucuk kemarin tuh. Saya infokan juga di grup tuh. Saya akan stop loss atau strategi press down kalau nggak salah. Ya ada di grup. Kalau Bapak Ibu mau join grup tuh bisa tuh, grup swing trader. Rekomendasi Borneo Trader ya. Itu beli di pucuk. Nah, tapi karena indikasinya memang oke, lebih condong arah ke atas itu berani. Tapi ada strategi pakai press down. Kalau mau pakai stop loss juga ada di seperti itu ya. Untuk NSP kalau sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli. Karena lihat aja nih ekor-ekor panjang ya. Takutnya sih koreksi. Itu ya. Untuk NSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Maya yang ditutup di harga 186. Terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 851 juta ya. Kalau dilihat dari broker semaringnya Maya itu sedikit memang ada distribusi. Maya belum mampu tembus 200 nih ya. 190 pun gagal terus nih. Tapi dia bertahan di atas 180. Wah tuh. Ya kita lihat aja besok. Mampu gak tembus. Kalau tembus lagi 150 atau 200 nya menarik. Target saya ya 200 tembus Maya. Kalau nggak bulan ini bulan depan. Itu aja untuk Maya ya. Pokoknya Maya ini ada potensi besar uptrend. Ya kalau dia turun dulu ke bawah ya nggak. Silakan atur masing-masing ya. Pokoknya 170 itu support harus dijaganya. Untuk Maya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.